Di balik setiap cerita hidup yang terungkap, ada garis tipis antara kejujuran dan pelanggaran. Kali ini, kita akan menyelami kisah seorang peneliti yang memasuki dunia tersembunyi seorang tokoh nasional. Ia dikenal publik sebagai sosok penyendiri dan penuh misteri. Seorang yang hidup dengan ketenangan dan privasi, tidak banyak yang tahu, bahkan mungkin keluarganya sendiri, bahwa tokoh ini menyimpan masa lalu yang kelam, sebuah bab hidup yang tak pernah terungkap. Di lain sisi, seorang peneliti akademis yang penuh rasa ingin tahu, awalnya hanya ingin mengetahui pandangan sang tokoh terhadap berbagai peristiwa nasional. Pertemuan mereka berlangsung formal, seperti halnya wawancara-wawancara penelitian pada umumnya. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan mereka berubah. Pertemuan demi pertemuan membawa percakapan mereka ke topik yang lebih pribadi. Hingga pada suatu saat sang tokoh perjuangan mulai membongkar rahasianya, bahkan tidak diketahui oleh orang terdekatnya. Kisah yang kelam bahkan sudah termasuk tindak kriminal. Bagi peneliti, pengakuan ini bak sepotong cerita yang sangat berharga. Sebuah kisah yang jika dimasukkan dalam bahan tesisnya dapat menjadi pusat perhatian dan keuntungan besar baginya. Tetapi, ini bukan sekedar cerita biasa. Ini adalah pengakuan tentang masa lalunya yang gelap dan penuh konflik. Sebuah cerita tentang pilihan-pilihan sulit yang pernah diambil oleh tokoh tersebut dalam keadaan terdesak. Apalagi sebagai seorang peneliti, banyak sekali hal yang harus diperhatikan. Identitasnya sebagai akademisi menandakan bahwa dirinya memiliki cakupan untuk memahami dampak dan risiko. Di tengah kebingungannya, dia harus mengambil keputusan krusial, meminta izin kepada si tokoh atau mempublikasikan kisah kelam itu. Maka dari itu, mari kita lihat apa saja sisi menarik yang akan terjadi. Jika peneliti mendapat izin narasumber untuk mengungkap sisi gelap hidupnya, ini dianggap kolaborasi etis yang menunjukkan kontrol narasumber atas narasinya. Namun, peneliti juga harus memastikan bahwa transparansi juga harus ada, yaitu peneliti perlu menjelaskan tujuan dan penggunaan informasi. Lalu, keberimbingan, yaitu menampilkan sisi positif dan negatif narasumber untuk mencegah stigma. Setelah itu, dampak sosialnya juga harus dipertimbangkan, karena ada manfaat atau resiko pengungkapan bagi narasumber dan masyarakat. Dengan memilih opsi ini, maka peneliti telah berhasil menjaga beberapa kode etik penelitian, seperti persetujuan tertulis, tidak merugikan, menghormati individu, kemanfaatan, dan prinsip keadilan. Kasus kedua adalah jika peneliti memutuskan untuk mempublikasikan kisah pribadi dan masa lalu kelam dari tokoh tanpa mendapatkan izin. Beberapa konsekuensi etis, sosial, dan hukum yang serius bisa terjadi. Di antaranya, yang pertama pandangan hukum, yaitu potensi tuntutan atas pelanggaran privasi. Tokoh dapat mengajukan tuntutan hukum atas pelanggaran privasi karena peneliti menyebarkan informasi pribadi tanpa persetujuan. Kode etik yang dilanggar yaitu prinsip privasi dan kerahasiaan. Kode etik penelitian menekankan bahwa privasi subjek harus dilindungi. Pelanggaran ini tidak hanya bertentangan dengan norma akademik, tetapi juga bertentangan dengan undang-undang privasi yang berlaku. Yang kedua, pandangan etika penelitian, yaitu pelanggaran terhadap prinsip persetujuan tertulis atau informed consent. Tanpa izin, tindakan ini melanggar hak tokoh untuk memiliki kendali atau informasi pribadinya. Informed consent adalah fondasi utama dalam penelitian yang melibatkan manusia, memastikan bahwa mereka sadar dan setuju atas penggunaan informasi yang mereka berikan. Pandangan akademis.
berupa pengabaian kode etik yang menurunkan kredibilitas penelitian. Melanggar kode etik dengan mempublikasikan tanpa izin dapat merusak kredibilitas penelitian dan reputasi akademisi itu sendiri. Peneliti dapat dicap sebagai seseorang yang tidak menghormati etika penelitian, yang dapat mempengaruhi penerimaan hasil penelitiannya di kalangan akademis. Kode etik yang dilanggar berupa integritas akademik. Dalam dunia akademis, integritas penelitian adalah kunci. Mengabaikan etika demi sensasi atau popularitas bertentangan dengan standar profesionalisme akademis, merusak kepercayaan terhadap hasil penelitian yang disajikan, serta melemahkan validasi data. Yang selanjutnya, pandangan etis berupa resiko eksploitasi dan penyalahgunaan informasi pribadi. Menggunakan cerita pribadi tanpa izin dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi. Ini menunjukkan bahwa peneliti lebih mengutamakan manfaat pribadi atau akademis daripada kesejahteraan tokoh. Kode etik yang dilanggar berupa prinsip keadilan dan penghindaran eksploitasi. Penelitian harus dilakukan secara adil dan tanpa memanfaatkan kerentanan subjek. Jika peneliti mengekspos informasi pribadi tokoh tanpa izin, maka ia dianggap menyalahgunakan kekuasaannya sebagai peneliti untuk mengeksploitasi subjek. Dalam perspektif etika penelitian, mendapatkan persetujuan eksplisit untuk memasukkan informasi pribadi dalam publikasi ilmiah adalah langkah mutlak untuk melindungi hak narasumber dan menjaga integritas akademik. Informed consent adalah bukan hanya persyaratan formal, tetapi sebagai bentuk penghargaan terhadap narasumber supaya memastikan dan mengetahui bahwa data pribadinya akan digunakan. Hal ini juga mencegah potensi eksploitasi di mana peneliti mungkin tergoda untuk mengambil keuntungan dari kerentanan narasumber demi kepentingan pribadi maupun akademisi yang melanggar prinsip non-malfeasance atau kewajiban untuk tidak memberikan kerugian pada subjek penelitian. Menulis tanpa izin menciptakan konflik etis yang serius, mulai dari pelanggaran privasi hingga resiko kerugian emosional atau sosial bagi narasumber. Selain itu, tindakan ini juga berdampak pada reputasi dan kredibilitas peneliti serta institusi akademisnya. Dalam dunia akademik, menjaga kejujuran dan integritas adalah landasan utama. Melanggar etika penelitian dapat mengikis kepercayaan publik terhadap ilmu pengetahuan, yang berpotensi mengurangi kredibilitas penelitian secara keseluruhan.